Halo, halo Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bang? Alhamdulillah atas izin Allah, semua baik sesuai dengan ketentuan Allah. Amin, amin. Jadi begini Bang, di pembahasan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana bila sang pencari ketika dia mau melihat Tuhan atau dia mau mengenal Tuhannya, apakah sang pencari ketika mau mengenal Tuhan, maka apa yang harus dilakukan oleh sang pencari tersebut, Bang? Sang pencari ini dia harus melakukan yaitu satu, dia membersihkan dirinya dari segala kotoran yang ada pada dirinya. Karena manusia tidak banyak mengetahui tentang kotoran yang ada pada dirinya, yang ada pada tubuhnya, yaitu kotoran yang namanya tai. Jadi manusia ini penuh dengan kotoran namanya tai itu, yang ada pada tubuhnya, yaitu contohnya tai mata, tai hidung, tai gigi, tai telinga, tai kuku, tai pusat. Masih banyak lagi tai yang ada pada diri manusia, terutama tai yang dibungkus dalam tubuh manusia itu sendiri. Sedangkan Allah yang kita tuju ini, Allah yang kita kenal ini, dia maha suci, yaitu memakai ilmu namanya ilmu istinja. Istinja ini adalah pembersihan diri jauh. Jadi yang dibersihkan adalah diri zahir dan diri batin, ya kan? Iya. Jadi cara untuk membersihkan diri zahir dan diri batin itu, Bang, kira-kira seperti apa? Saya diri batin ini dalam perjalanan kegaiban, yaitu pembersihan untuk mengenal diri itu ada 5, yaitu pembersihan jari ini. Ini untuk apa? Yang ini yang telunjuk ini yang jari main ini bersihkan apa? Ini bersihkan apa? Semua dari tangan ini adalah sebagai pembersih. Itu untuk pembersih diri zahir. Ya. Itu pun dia memakai air. Sedangkan diri batin kita zikir-zikir. Zikir-zikir ini adalah zikir-zikir rahasia. Namanya zikirullah. Karena di dalam tubuh ini, semua elemen yang ada tubuh ini itu ada zikir-zikirnya. Zikir mata, zikir telinga, zikir tubuh, dan semua zikir hati, dan semua ada dalam ilmu zikirullah. Itu yang harus selalu menjadi amalan jika mau mengenal Allah. Jadi kalau mau mengenal Allah, apakah tidak cukup hanya dengan jalan ilmu syariat, Bang? Artinya di dalam ilmu syariat itu kan di sana ada
ketentuan-ketentuan tertentu sehingga sang pencari itu dia bisa mengenal Allah. Apakah tidak cukup dengan hanya menggali ilmu syariat, Bang, bagi sang pencari itu? Ilmu syariat ini adalah dasar. Dalam kata ilmu syariat ini adalah hukum yang menjadi pedoman untuk kebanyakan manusia. Sedangkan ilmu untuk mengenal Allah ini dibutuhkan ilmu-ilmu rahasia. Ya. Sedangkan ilmu rahasia ini menurut hemat saya, yang saya tahu itu baginda hanya menitipkan ilmu ini kepada 4 sahabat. Baginda menitipkan ilmu ini kepada mereka, 4 sahabat itu. Ya. Jadi dengan ilmu ini, bahkan Abu Bakar saya pernah dengar itu, Abu Bakar pernah mengatakan bahwa seandainya ilmu ini disampaikan kepada orang-orang yang bukan merupakan kepemilikan daripada orang itu tersebut, maka sesungguhnya darahku halal diminum, dagingku halal dimakan. Kenapa? Karena ilmu ini punya cobaan yang sangat besar. Dan banyak orang-orang tidak sanggup. Dia bisa gila, dia bisa bodoh, bahkan dengan ilmu ini dia bisa bunuh diri. Jadi ilmu ini diperuntukkan kepada orang-orang terpilih. Kalau di Nusantara ini yang saya lihat itu, ilmu ini diberikan kepada raja-raja. Tetapi sekarang ini dibuka, tapi mereka hanya berbicara, tapi tidak bisa mengamalkan dengan gampang itu. Ya, karena ilmu ini sangat rumit. Ya, orang yang menjalani ini dia akan diproses dalam keadaan pikiran dia itu antara sadar dan tidak sadar. Jadi ilmu ini sangat rahasia. Oke, Bang. Hanya dengan amalan-amalan yang telah guru mursyid berikan atau kitab-kitab dalam kitab-kitab Al-Hayat atau kitab rahasia yang membahas tentang diri manusia, siapa diri manusia, siapa manusia itu, siapa Tuhan itu. Itu yang saya tanggap. Jadi begini, Bang, kalau ilmu itu adalah ilmu rahasia, bagaimana caranya sang pencari bisa mendapatkan ilmu itu, sedangkan ilmu itu dirahasiakan, Bang? Maksudnya ilmu yang rahasia yang dikatakan tadi adalah ilmu yang bisa bisa membawa sang pencari atau mengarahkan sang pencari kepada pengenalan tentang siapakah Tuhan itu. Jadi sang pencari untuk mendapatkan ilmu yang rahasia itu, bagaimana caranya, Pak? Sedangkan ilmu itu dirahasiakan. Iya, benar. Ilmu ini sangat dirahasiakan karena ilmu ini ilmu yang pernah dijalani semua para nabi, terutama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebelum menjahat, dia sudah mendapatkan ilmu marifat ini. Ya. Karena memang dia dipilih, maka Allah menunjukkan jalan-jalan bagaimana
mengamalkan suatu amalan itu sehingga dia bertemu Allah. Artinya dalam hal ini ada ketungguhan daripada seorang hamba itu berjumpa dengan Tuhannya, sehingga rahasia di balik manusia dan Tuhan itu sama-sama bisa terbuka, tidak terhijab lagi. Oke Bang, ilmu rahasia yang dirahasiakan itu hanya dikhususkan bagi yang sanggup dan mampu mengamalkannya. Mungkin begitu maksudnya Bang ya? Iya. Jadi kalau orang yang belum sanggup mengamalkan ilmu yang dikatakan ilmu rahasia tadi, bagaimana sang pencari bisa mendapatkan ilmu itu Bang? Sedangkan dia belum sanggup dan mampu untuk mengamalkannya. Apakah kalau dia bersungguh-sungguh untuk mencari dan menggali tentang ilmu rahasia yang dalam hal ini dikatakan sebagai ilmu pengenalan jati diri, jadi ilmu ini perjalankan bagaimana kita mengenal Tuhan, siapa itu Tuhan. Ya, siapa jati diri kita ini. Kita mulai dari perjalanan awal, manusia diciptakan, manusia itu dari asal mana, jasadnya dari mana, terbentuknya jasadnya dari mana. Itu kita harus belajar, kita harus mengetahui. Ya, begitu ruhnya itu dari mana. Sehingga dalam perjalanan ini, dengan amalan-amalan zikir yang tadi yang saya bilang rahasia itu, adalah zikir tubuh itu, yang saya tanggap zikir-zikir itu adalah bukan zikir tubuh saja, dia adalah zikir cahaya. Karena zikir cahaya ini untuk bagaimana kita sebagai manusia ini menjadi manusia cahaya. Seperti yang dilakukan oleh Isa Al-Masih, dia adalah manusia cahaya. Dia berasal dari Roh Kudus. Dia bukan berasal dari mani. Jadi bagaimana caranya sehingga dalam perjalanan kita ini menjadi manusia cahaya? Karena Allah adalah cahaya sesungguhnya. Itu yang saya dapat ilmunya. Jadi ilmu ini semua berkaitan. Dari tingkatan syariat, tarekat, hakikat, marifat, bahkan marifatullah. Kalau sudah masuk ke marifatullah adalah sudah mengenal siapa Allah, zatnya Allah, sudah menjadi bagian daripada Allah sendiri itu. Karena apa yang kita jalani sudah menjadi sifat perbuatan Allah. Bahkan yang kita hidup ini, tubuh kita ini sudah termasuk zat Allah. Ini yang saya tanggap. Kenapa ilmu ini dijalani? Ilmu ini adalah ilmu keabadian. Ya. Ilmu yang dijalani oleh baginda-baginda, dijalani baginda dan nabi-nabi terdahulu sebelum baginda. Ilmu keabadian ini syariat hadis-hadis dikatakan bahwa apabila
seorang hamba melakukan perintah yang saya wajibkan, sesungguhnya baik baginya. Tapi dia melakukan perintah yang dijalani baginda adalah sunnah baginda itu untuk mencari keridhaan kami, sehingga kami meridainya. Maka kakinya yang berjalan ada kaki kami, yang mengambil tangan kami, yang melihat adalah mata kami. Semua gerakannya adalah gerakan kami. Bahkan apapun yang dia minta pasti kami berikan. Jika dia minta kami melindunginya, pasti kami melindunginya. Jadi rujukan ini yang pencari-pencari itu menjadikan motivasi untuk dia. Bagaimana ilmu-ilmu apa saja yang bisa menjadikan dia dekat dengan Allah. Terutama kita menjalani syariat Nabi yang pernah dijalani baginda, Al-Sunnah yang pernah dijalani baginda, dan kita mengambil pelajaran-pelajaran dari perjalanan nabi-nabi atau wali-wali yang telah pernah berjumpa dengan Allah. Ini yang kita harus berusaha untuk mencari atau belajar dengan tujuan bahwa ingin menjadi kekasih Allah. Karena dalam ayat ini Allah berfirman, orang-orang yang meninggal di jalan Allah sesungguhnya mereka tidak mati. Mereka hidup kekal di sisi Allah, mereka mendapat rezeki yang banyak. Jadi kekasih Allah itu, kalau sudah jadi kekasih Allah, Allah kekal, maka kita pun kekal. Itu yang saya tanggap daripada ilmu rahasia ini. Oke Bang, kalau orang yang sudah mengenal Tuhan, maka dia sudah menguasai atau dia sudah sampai di makam makrifat. Kan begitu Bang? Iya. Mungkin Abang bisa menjelaskan apa tanda-tanda orang yang sudah mengenal Allah Bang? Tanda-tanda orang yang telah mengenal Allah itu di dalam kesehariannya, di dalam menjalankan kehidupannya di muka bumi ini. Tanda-tandanya seperti apa Bang? Kalau orang yang sudah mengenal Tuhan. Tanda-tanda orang yang telah mengenal Allah, tanda yang terbesar dia harus diam. Kedua, setiap harinya itu dia memperbaiki diri. Ketiga, dia mencintai ciptaan Allah sama dengan dia mencintai dirinya. Jadi semua yang dijalani dengan syariat itu dia harus lakukan. Bersedekah, berpuasa, zakat, itu harus dilakukan. Karena itu merupakan ciri daripada seorang yang telah mengenal dirinya. Dia tidak mementingkan harta, tapi dia melakukan dengan tulus apa yang telah diajarkan baginda, terutama dia merendah diri. Ya. Dalam ayat Fussilat dia katakan bahwa kalau orang mengenal diri, dia berjalan di muka bumi dengan merendah, tidak dengan keangkuhan. Dia selalu merendahkan diri, seakan-akan dia tidak punya ilmu, seakan-akan dia bukan siapa-siapa. Dia akan takut kepada Allah karena dia takut menyakiti, karena semua yang dia lihat di muka bumi ini adalah bagian dari Allah, bagian dari dirinya. Maka dia takut melakukan hal-hal yang salah. Lebih baik dia berdiam diri. Itu yang saya tangkap.
Oke Bang, barangkali perbincangan percakapan kita hari ini kita akhiri dulu. Semoga di hari-hari esok nanti atau hari-hari yang ke depan bisa kita lanjutkan kembali perbincangan ini Bang. Oke? Oke.